Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari awal surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Dengan surat ini Allah minta perhatian kita supaya kita mau mengetahui, mempelajari tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat, yang berasal dari sesuatu yang memukul, karena pada saat itu akan ada trompet ditiup yang pertama atau ledakan yang dahsyat yang menyebabkan setiap orang terpukul oleh gelombang dari itu sehingga semua orang akan meninggal dunia. Allah menyebut Al-Qari'ah kemudian mengulang dengan pertanyaan. Pertanyaannya dua kali dengan dua cara bertanya. Mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apa yang membuat kamu tahu tentang Qari'ah? Atau apakah kamu tahu Al-Qari'ah itu? Terus baru Allah menjelaskan dari gejala-gejala hari kiamat itu. Dimulai dengan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada saat itu manusia tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi, di daratan, seolah-olah mereka itu berterbangan seperti laron atau aneh-aneh. Bukan karena mereka bisa terbang, tapi karena mereka tidak bisa menginjakkan kakinya di bumi karena gravitasi bumi kalah dengan gravitasi planet lain. Dan karena itu gunung-gunung pun akan berhamburan karena daya tarik gravitasi planet yang lain. Nah, setelah itu maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar kita akan diminta pertanggungjawaban. Lalu ditimbang-timbang amal kita antara amal baik dan amal buruk. Ayat berikutnya menjelaskan tentang nasib orang sesuai dengan timbangannya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang berat timbangannya atau berat kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Thaqulat itu artinya berat, artinya berbobot, ya, weighted, berbobot. Mawazinu, timbangannya. Jadi ditimbang antara perbuatan atau amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya itu banyak, maka akan berat timbangannya. Nasib orang itu akan mengalami kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan, yang dia pasti ridho. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan mengalami kehidupan yang memuaskan. Ketika manusia dibangkitkan kembali di alam akhirat dan dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan diminta pertanggungjawaban atas perilakunya selama hidup di dunia. Kemudian bobot atau nilai perilaku itu ditimbang untuk mengetahui mana yang dominan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan baik yang dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah, saya ulang, perbuatan baik plus diniatkan, ditujukan untuk mencari ridha Allah, itu akan memiliki bobot. Ya. Tujuan ini penting.
perbuatan baik yang tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah itu tidak berbobot. Yang berbobot hanya perbuatan baik yang tujuannya untuk menyenangkan Allah atau untuk mencari ridha Allah. Sedangkan amal buruk, perbuatan yang buruk itu tidak ada bobotnya. Dan bahkan amal buruk itu bisa mengurangi bobot dari perbuatan baik. Oke? Kalau ada orang punya amal baik sedikit, tapi punya amal buruk banyak, maka kalau itu defisit, maka amal buruknya bisa mengurangi amal buruknya. Orang yang bobotnya berat karena telah melakukan perbuatan baik sambil beriman, dia akan beruntung. Keberuntungannya itu adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Tapi orang yang perilakunya tidak berbobot, dia akan merugi karena dia akan masuk neraka, akan tersiksa dia di neraka. Jadi penimbangan amal besok di akhirat itu pasti terjadi. Allah meyakinkan bahwa itu pasti terjadi. Wal waznu yauma idzin al-haq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Jadi penimbangan pada hari itu adalah kebenaran. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berbobot, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugi, yang membuat dirinya rugi, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Jadi penimbangan perilaku di akhirat itu pasti terjadi. Dan penimbangan itu akurat. Tidak akan ada pengurangan. Sehingga tidak ada satu perbuatan pun yang terlewatkan. Dan bobot perilaku seseorang tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Bahkan Allah melipat gandakan bobot yang baik. Bobot dari perbuatan yang baik itu dilipat gandakan. Tapi tidak akan ada pengurangan. Allah meyakinkan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menganiaya. Artinya Allah tidak akan mengurangi bobot amal seseorang siapapun. Meskipun pengurangan itu hanya sebesar dzarrah. Dzarrah zaman dulu biasanya diartikan biji sawi. Tapi sekarang orang melihat ada yang lebih kecil daripada biji sawi, yaitu biji atom. Lalu banyak di antara kita mengartikan dzarrah itu biji atom. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau amal dia baik, maka Allah akan melipat gandakan imbalannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberi dia pahala yang besar, yang agung. Pahala di sini memakai istilah ajran. Ajran itu arti sehari-hari sama dengan upah. Jadi sebenarnya kita berbuat apapun itu nanti akan diupah oleh Allah. Upahan itu makin banyak, makin baik, akan memberi kemungkinan kita masuk surga dan selamat dari neraka. Karena Allah berjanji akan melipat gandakan pahala untuk perbuatan baik, maka kita bisa memilih melakukan perbuatan baik yang disebutkan oleh Allah sendiri, mana yang pahalanya berlipat-lipat. Kalau Allah menjanjikan berlipat-lipat, kita pilih. Kalaupun Allah tidak menjanjikan secara spesifik, Allah akan melipat gandakan 10 kali.
Cuma kalau Allah menjanjikan melipat gandakan, itu bisa lebih dari 10 kali. Nah, amal apa yang dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan? Antara lain sedekah, sedekah, mengajarkan ilmu, terus mendoakan orang lain dan sebagainya. Nanti kita berikan contoh masing-masing. Ya. Jadi perbuatan baik yang potensinya besar untuk dilipat gandakan pahalanya itu antara lain sedekah. Karena sedekah itu multiplier efeknya banyak. Kalau kita memberi makan kepada satu orang yang kebetulan dia kepala keluarga, dengan kita beri makan, dia bisa dia mempunyai kekuatan untuk bekerja. Dengan dia bekerja, dia mendapatkan upahnya dipakai untuk makan sekeluarga, istri dan anak-anaknya. Jadi kita memberi makan untuk satu orang, memberi kemungkinan orang itu memberi makan kepada keluarganya. Kalau keluarganya ada 10, berarti menjadi 10 kali lipat. Belum lagi kalau masing-masing anggota keluarga ini dengan memiliki tenaga itu, lalu melakukan kegiatan baik, maka yang bersedekah akan mendapatkan imbalan atau pahala yang sama dengan pahala yang diperoleh oleh orang yang ditolong. Begitu pula ilmu, kalau kita ajarkan, misalnya ada anak yang tidak bisa baca Quran, terus kita panggil, nih sini aku ajari, ini namanya alif, ini ba, terus kalau di fathah menjadi a, ba, ta, dan seterusnya, sampai anak itu bisa baca Quran. Kalau anak itu bisa membaca Al-Quran karena kita yang ngajari, maka setiap anak itu membaca Al-Quran, dia sendiri mendapatkan pahala dan kita yang mengajari juga dapat pahala. Jadi mengajarkan ilmu itu sangat strategis dalam hal bisa memperoleh pahala yang banyak. Mendoakan juga begitu. Kalau kita mendoakan orang lain, maka kita mendoakan satu orang lain, maka itu dapat pahala 1. Tapi kalau yang kita doakan 2 orang, kita dapat 2 pahala. Kalau kita mendoakan seluruh orang Islam seluruh dunia, wah, berapa miliar itu. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma gfirli wal muslimin wal muslimat, itu sudah menjadi berlipat-lipat sampai miliaran kali. Oleh karena itu kita memilih-milih mana yang pahalanya berlipat, itu kita jalani supaya kita termasuk orang yang berbobot besok di akhirat. Mari satu-satu kita bahas. Salah satu contoh yang bagus dalam hal berusaha menambah bobot amal baik kita, itu dengan cara memanfaatkan amal orang lain. Jadi kalau kita punya perusahaan, kita akan mempekerjakan orang lain. Orang lain kita suruh bekerja, kita upah, kita gaji. Terus hasil dari pekerjaan mereka bisa kita jual dengan harga yang tinggi, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan. Kalau kita bekerja sendiri, hasilnya hanya sedikit, tapi kalau kita mempekerjakan orang banyak, hasilnya banyak. Nah, berarti kita bisa mengumpulkan keuntungan atau kekayaan dengan cara memanfaatkan orang lain. Pahala juga bisa begitu. Ya. Caranya adalah dengan cara menolong orang lain dalam kebaikan. Kalau kita menolong orang lain dalam kebaikan, maka setiap orang lain yang kita tolong itu memanfaatkan pertolongan kita, orang itu akan mengirim pahala untuk kita, atau Allah memberi kita pahala yang sama dengan yang dia lakukan untuk kita. Ya.
Misalnya menolong bisnis orang lain. Ya, kita ngajari seseorang untuk berbuat bisnis. Susah, dia tuh miskin, terus aku ajari ya yang sederhana aja, beli aqua yang gelas itu satu kardus, kemudian kita jual, dijajakan di pinggir jalan misalnya. Jadi setiap orang membeli dapat keuntungan. Nah, kita ngajari itu sehingga dia mendapatkan penghasilan, maka kita akan mendapatkan pahala dari keuntungan yang diperoleh oleh orang itu. Jadi menolong bisnis orang lain sehingga dia bisa memperoleh penghasilan yang cukup untuk pergi haji misalnya, maka dia pergi haji dapat pahala. Kita yang membimbing dia berbisnis supaya bisa pergi haji, kita dapat pahala seperti pergi haji, ya, karena pahalanya sama. Mengajari Al-Quran seperti yang saya bilang tadi, dia asalnya tidak bisa membaca, kita ajari sampai dia bisa baca, maka setiap kali dia baca kita dapat pahala yang sama. Dalilnya Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Barang siapa yang memberikan syafaat itu pertolongan. Barang siapa yang menolong dalam kebaikan, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ada peluang-peluang bagi kita untuk menambah bobot amal kita. Ada beberapa contoh lagi, ya, untuk menambah bobot amal dengan memilih kegiatan yang pahalanya ganda. Misalnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan imanilah utusan Allah, nanti Allah akan memberi kalian pahala 2 kali lipat. Pahala berupa rahmat Allah. Dan besok di akhirat kita akan diberi cahaya yang kita bisa melihat di depan kita di mana jalan yang baik. Bahkan di dunia pun akan dibimbing oleh Allah. Cahaya ini semacam kias. Allah akan memberikan pengarahan sehingga kita bisa mengikuti cara-cara yang baik. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kita juga bisa memperoleh tambahan bobot amal yang mengalir terus dengan cara berinfak untuk fasilitas yang dimanfaatkan orang lain, untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dan untuk mendidik anak menjadi manusia yang soleh. Hadis ini sangat populer. Idza matal insanu, ya, salah satu versi matal insanu, tapi versi lain mata benu Adam. Ya. Untuk ini yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, bunyinya al-insan. Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang itu meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Ya, kita bersedekah, kita salurkan di bidang yang manfaatnya berjalan terus. Misalnya sedekah untuk membangun masjid, maka
pahalanya akan tambah lagi setiap saat masjid itu dipakai untuk sholat atau beribadah yang lain. Begitu pula ilmin yuntafa'u bih. Kita mengajarkan ilmu apa saja yang manfaat. Nah, kalau tadi contohnya mengajarkan membaca Al-Quran, itu ilmu. Terus kemudian dimanfaatkan setiap saat orang itu membaca Al-Quran, kita dapat pahala yang sama. Bisa juga ilmu yang lain, ilmu bisnis. Terus setiap kali dia menjalani bisnis dengan ilmu yang kita berikan, maka setiap keuntungan yang dia peroleh, kita juga dapat keuntungan bukan dalam bentuk duit tetapi dalam bentuk pahala. Misalnya lagi ilmu yang dimanfaatkan itu kita ngajari bagaimana supaya hidup ini selamat dan nyaman. Kita ajari kejujuran, keadilan, menepati janji dan sebagainya. Sehingga ketika dia berdagang dengan melaksanakan ajaran kita itu, maka dia akan mendapatkan manfaat. Ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Atau anak soleh yang mendoakan. Jadi kita mendidik anak waktu kecil sampai dia beriman dengan baik, punya ilmu yang cukup, maka setiap dia berdoa, bahkan setiap dia beramal baik, kita mendapatkan tambahan pahala. Itu sudah sangat populer, banyak kita ketahui. Kita bahkan bisa memperoleh perlipat gandaan pahala sampai dengan miliaran kali, yaitu dengan cara mendoakan semua umat muslimin, lelaki maupun perempuan, bahkan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Siapa yang mau mendoakan orang mukmin laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan, satu kebaikan untuk masing-masing mukmin, baik mukmin laki maupun perempuan. Jadi kalau kita mendoakan 10 orang, misalnya ada 10 orang mau pergi haji atau pergi umrah, kita doakan, ya Allah, lindungilah mereka, jagalah keselamatan mereka, dan bimbinglah mereka agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kita mendoakan itu. Nah, itu kita dapat pahala. Kalau yang kita doakan 10 orang, 10 kali lipat kebaikan pahala kita. Bagaimana kalau doanya itu seperti orang yang sedang khutbah, wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ya Allah, ampunilah kami, juga orang mukmin laki maupun orang mukmin perempuan, muslim laki maupun perempuan. Ditambah lagi al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup saja sekarang ini 1,5 miliar atau bahkan lebih. Berarti dilipat gandakan 1,5 miliar atau lebih. Nah, ditambah lagi yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal lebih banyak lagi. Nah, jadi kita jangan bosan-bosan mohon ampun dan mohon rahmat untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Atau setidaknya kita bisa mendoakan teman atau saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Jadi kita punya teman, kita tahu bahwa teman kita sedang mengalami ujian, menjalani ujian untuk menyelesaikan kuliah S2 misalnya. Kita mendengar, terus kita doakan. Mudah-mudahan dia bisa lulus dengan baik dan ilmunya bermanfaat, barokah. Nah, doa yang seperti itu insya Allah dikabulkan.
terutama seperti ini, doa kepada orang yang orangnya sendiri yang kita doakan tidak tahu. Kita akan memperoleh pahala dari doa kita, dan kita juga akan memperoleh kebaikan seperti yang dimohonkan. Nanti doa kita sudah memberi pahala. Kemudian kalau kita mendoakan dia kebaikan, misalnya mendoakan semoga Allah melancarkan rezekinya, nanti kita juga akan dilancarkan rezeki kita. Kalau kita doakan supaya lulus ujian, ya nanti kita kalau menghadapi kesulitan-kesulitan, Allah akan memudahkan kita untuk mengatasinya. Ya. Ini dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa an qala al malaku wa laka bi mithlin." Siapa yang orang Islam yang mau mendoakan kepada saudaranya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Kadang-kadang kita mendoakan ketika ketemu. Nah, mudah-mudahan kamu tetap sehat. Tapi ada kalanya kita mendoakan orang yang tidak hadir di depan kita, kita doakan. Nah, itu akan didatangi oleh malaikat. Malaikat akan mengatakan, walaka bimithil, kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Kalau kita mendoakan orang itu sehat, maka malaikat mendoakan supaya kita sehat juga. Jadi kita mendapatkan doa yang serupa, dan doa serupa itu dari malaikat. Baik, saya akan teruskan dengan kandungan berikutnya. Di ayat itu kan ada fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia akan mengalami kehidupan yang memuaskan. Kehidupan yang memuaskan itu bagaimana sih? Nah, itu yang dimaksud adalah kehidupan di dunia. Kehidupan di surga. Nah, di surga itu kehidupannya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya. Bukan hanya memuaskan, sangat memuaskan. Bagaimana tidak? Ya. Penghuni surga itu akan merasa puas karena merasa kesalahannya telah diampuni. Padahal kesalahan itu kan mempunyai potensi untuk seseorang masuk neraka. Ini kalau ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa ketika seseorang itu ditanam di kuburan, orang-orang sudah pergi, maka dua malaikat akan datang. Dia akan ditanya bermacam-macam, terutama tentang Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bisa menjawab dengan baik, maka malaikat akan mengatakan, lihat tuh, kamu sebenarnya sudah dipesan untuk tinggal di neraka. Tepatnya itu, ada namamu di situ. Tapi Allah menggantimu dengan tempat tinggal yang lain di surga. Tuh lihat. Terus dia berarti ditunjukin dua tempat sekaligus. Yang satu rumah dia di neraka atau tempat dia di neraka, yang satu tempat dia di surga. Cuma dia akan merasa senang sekali. Wow, bisa-bisa aku celaka seperti itu, tapi untung Allah menyelamatkan aku tidak jadi di situ tapi pindah ke sana di surga. Untuk perbandingan ini saja itu sudah rasanya kesenangan luar biasa. Ya, jadi orang yang berbuat baik itu nanti hidupnya akan nyaman di surga, karena di sana itu mereka selamanya, berarti tidak ada kekhawatiran akan kehilangan fasilitas itu, dan mereka juga tidak akan mengalami hal-hal yang bisa menyengsarakan. Maka orang-orang yang di surga itu hidupnya tenang, tentram, tidak ada kegundahan, tidak ada ketakutan akan diusir, dan tidak ada kesedihan karena tidak akan pernah kehilangan sesuatu apapun. Nah, Allah menyambutnya orang semacam itu
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, kamu dalam keadaan ridho dan kamu pun diridhoi. Artinya engkau ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Kalau engkau ridho artinya apa? Kamu senang dan puas tinggal di surga. Radiyah. Di surat Al-Qari'ah tadi kalimatnya fawa fi 'ishatir radiyah. Yang di sini irji'i ila rabbiki radiyah, sama. Fadkhuli fi ibadi, maka silahkan bergabung dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Penghuni surga itu juga akan puas karena hal-hal yang lain lagi. Mereka akan terbebas dari rasa takut dan sedih. Orang kalau takut itu kan tidak nyaman, tidak tentram. Sedih juga begitu. Nah, orang yang di surga dijamin tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Ini ada malaikat menunjukkan kepada orang kafir yang waktu di dunia itu suka mengolok-olok orang Islam. Orang Islam itu kolot lah atau ketinggalan zaman lah dan sebagainya. Diolok-olok. Nah, terus besok di akhirat ada malaikat yang kembali berbalik mengolok mereka. Dia bilang kepada penghuni neraka, aha'ula'il ladzina aqsamtum la yanalukumullahu birrahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ya orang-orang kafir, apakah mereka itu adalah orang-orang yang menurut kamu tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah? Enggak, kamu keliru. Mereka dipersilahkan masuk surga. Udkhulul jannah. Hai orang-orang mukmin yang dulu diolok-olok, silakan masuk ke surga. La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Kalian tidak perlu takut dan tidak perlu sedih di sana. Jadi secara kejiwaan tidak adanya takut dan sedih memberi ketentraman, dan apa yang lebih enak daripada ketentraman hati. Terus penghuni surga karena kenyamanan itu juga bersyukur kepada Allah dengan memujinya. Memuji Allah karena Allah telah membebaskan mereka dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesedihan, yaitu masuk neraka. Jadi artinya orang yang di surga tidak pernah merasa sedih meskipun dulu di dunia itu hidupnya penuh dengan kesedihan. Kesedihannya hilang, ya. Kesedihannya dulu di dunia itu yang macam-macam itu hilang semuanya. Makanya mereka memuji, wa qalu alhamdulillahilladzi adzaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih di hati kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Maha berterima kasih artinya Allah itu kalau membalas itu dilebihi, ya, dilebihi. Lagi secara kejiwaan, orang tinggal di dunia itu jiwanya enak. Karena apa? Tidak lagi punya rasa dendam. Kalau di dunia kan masih ada rasa dendam. Ada orang yang ngolok-olok, ada orang yang menipu, ya, atau dulu pernah menyiksa. Itu kan ada rasa dendam. Besok di akhirat nggak ada itu rasa dendam. Misalnya ketemu dengan orang yang dulu dia dendami waktu di dunia, kalau kemudian ternyata sama-sama masuk ke surga, yaitu nanti di sana bersahabat, rasa dendamnya hilang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara.
saudara ala surri mutaqabilin, mereka suka duduk-duduk berhadapan-hadapan di atas dipan. Ini kan bahasa tubuh mereka. Misalnya dulu pernah dendam, pernah sakit hati, misalnya sama-sama mencalonkan menjadi kepala daerah, kemudian yang satu jadi yang satu tidak, itu suka-suka, lalu terus menimbulkan rasa dendam bagi yang kalah, itu jadi dendam kepada yang menang. Kalau mereka soleh dan bobot kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, masuk surga. Nah, ketika di sana berkawan, diibaratkan mereka itu duduk-duduk berhadap-hadapan. Kalau kita itu senang dengan orang lain, kan kita ngobrol itu berhadapan. Tapi kalau kita tidak suka, kan kita melengos, kan? Melengosnya itu bahkan bisa 180 derajat. Nah, ini bahwa mereka bersahabat, duduk-duduk, saling berhadapan. Ini saking akrabnya. Bahasa tubuh, kita bisa melihat dua orang ketika berbicara, cara berdirinya bagaimana, cara duduknya bagaimana, kita bisa memperkirakan, oh itu orang itu akrab. Gitu. Nah, secara fisik juga ada kenikmatan bagi orang penghuni surga. Karena apa? Mereka tidak pernah lelah dan tidak pernah merasa lesu. Mereka mengakui bahwa mereka telah diberi karunia oleh Allah, alladzi ahallana darul muqamata min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub. Mereka memuji Allah yang telah menempatkan mereka di tempat yang kekal, yaitu di surga, dan di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Jadi mereka kalau misalnya, karena coupling di sana itu luas sekali, seluas sejauh pandangan mata. Kalau di dunia kita punya tanah luas, mau berjalan ke ujung pemilikan kita itu capek, apalagi bolak-balik. Besok coupling kita itu luas sekali dan kita pergi muter-muter di daerah coupling kita nggak akan capek dan juga tidak lesu. Jadi lesu itu karena tidak punya minat, kemudian rasanya lesu, males gitu, nggak ada gitu. Jadi semuanya akan merasa gagah, bertenaga. Lagi kenikmatan lagi yang membuat orang merasa puas. Penghuni surga tidak akan pernah merasa lapar atau dahaga, nggak pernah haus, nggak pernah lapar, dan mereka tidak akan merasakan adanya sengatan matahari. Matahari ada, tapi mereka tidak tersengat. Kalau kita di sini di dunia, ya kalau kita berada di dalam rumah, apalagi ada AC atau jendelanya itu anginnya lancar, rasanya enak gitu. Tapi begitu keluar di bawah terik matahari, wah tersengat matahari, kita akan mengatakan panas sekali. Di neraka nggak ada orang yang merasa panas karena matahari. Karena apa? Karena pohonnya rindang, sehingga tidak ada sinar matahari yang menyentuh kulit kita secara langsung yang membuat kita merasa panasan. Jadi secara fisik penghuni surga tidak akan pernah merasa lapar atau dahaga dan tidak merasakan terik matahari. Allah berfirman di surat Thaha, innalaka alla tajua fiha. Ini saya mau ngutip bagian surganya saja, tapi saya ternyata cantumkan ayatnya lengkap. Ya, lengkap. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa lizaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah mempersilahkan Nabi Adam dan istrinya tinggal di surga. Jangan sampai
mereka melakukan pelanggaran yang menyebabkan mereka harus keluar dari surga. Allah mengingatkan, kalau kamu keluar dari surga, maka kamu akan sengsara. Ya. Padahal diberitahu bahwa ini setan ini, iblis ini musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai kamu digoda oleh iblis yang menyebabkan kalian dikeluarkan dari surga. Kalau kamu sampai keluar dari surga, maka kamu akan sengsara. Fatashqa, kamu akan sengsara. Kalau di surga enak, surga tidak ada kesengsaraan. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Kamu kalau di surga tidak akan pernah merasa lapar dan tidak akan pernah telanjang. Kita pakai pakaian itu kan fungsinya melindungi plus menghiasi. Jadi pakaian ini membuat kita bisa tampil atau tampak cakep gitu. Nah, kalau telanjang nanti aurat kita kelihatan. Di surga tidak akan pernah kelihatan aurat. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kamu juga tidak akan pernah merasa dahaga. Tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Enak, udaranya sejuk, nyaman. Itu kurang lebih uraian yang ada tambahan informasi untuk melengkapi pemahaman ayat 6 dan 7. Lalu pesan yang bisa kita tangkap adalah bahwa kita mesti berusaha membuat amal kita berbobot. Ya. Amal baik itu punya bobot, kalau amal buruk tidak punya bobot. Atau kalau ada orang mengatakan sama-sama punya bobot, kalau amal baik kita lebih banyak, maka bobotnya amal baik kita bisa mengalahkan bobotnya amalan yang buruk. Tapi kalau memperhatikan ayat ini, itu memberikan kesan bahwa yang punya bobot hanya amal baik. Amal buruk tidak ada bobotnya. Seperti kita kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada aktivitas yang bernilai. Nah, bernilai itu kadang-kadang disebut berbobot. Percakapan juga begitu. Kalau percakapan itu penuh makna, penuh manfaat, maka kita menganggap percakapannya berbobot. Terus kita didorong oleh Allah untuk memperbanyak perbuatan yang baik supaya kita berbobot. Nanti dijanjikan oleh Allah besok di akhirat itu tinggal di surga yang sangat memuaskan. Sementara begitu, silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberi komentar. Baik, Bapak mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya. Alhamdulillah, ilmu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari beliau, penjelasan yang begitu komprehensif, menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 7 dan juga dengan surah-surah dan ayat-ayat di surah lainnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan atau ingin memberikan tambahan. Kami persilahkan untuk menyampaikannya baik melalui kolom chat maupun melalui langsung bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Ustaz Miftah Abdullah. Untuk mengawali izin Bapak, ada sedikit pertanyaan dari Bapak Khairul yang menanyakan, seperti kita ketahui bahwasanya majlis taklim di suatu tempat akan didahului dan doakan parenta. Nah, bagaimana kondisinya dengan majlis taklim yang berada di Zoom seperti itu Bapak? Yang pertama, kemudian yang kedua, mohon dijelaskan mengenai kegiatan sehari-hari para penghuni surga. Itu dua pertanyaan pertama dari guru kita Bapak Ustaz Khairul. Itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Khairul. Terima kasih Pak Khairul kalau bertanya suka macam-macam. Ya tapi memang layak ditanyakan ya. Bagaimana kalau pengajian itu pakai Zoom? Kan hadisnya itu kalau orang berkumpul zikir bersama
atau kemudian kita membahas hal-hal yang membuat kita ingat kepada Allah seperti pengajian itu kan membuat Gemuk kita itu Rika ya. ya. Jadi kalau ada orang berkumpul di masjid untuk mengingat Allah atau ya dengan zikir atau dengan cara diskusi seperti sekarang ini kan kita diskusi dalam rangka ingat kepada Allah, maka kita akan dikerumuni oleh para malaikat yang para malaikat itu mendoakan kita dan kita akan diberi ketenangan. Itu kalau berkumpul di masjid. Bagaimana kalau kita pakai Zoom seperti ini? Ya kita pakai Zoom ini kan karena keadaannya darurat ya. Karena kalau kita berkumpul itu dikhawatirkan ada penularan. Ya sekarang memang sudah berkurang, tapi rumah sakit itu di rumah sakit masih ada laporan pasien COVID itu masih ada. Berarti ya masih ada virus yang berterbangan di sana sini. Maka kita perlu hati-hati. Memang Mbak Uun ingin kita offline ya di masjid, tapi keadaannya masih belum memungkinkan. Nah berarti kita pisahnya ini kan karena alasan darurat. Nah kalau seperti itu maka pahalanya insya Allah sama saja, kan sama dengan kalau misalnya Pak Khairul sholat itu harus berdiri kalau sholat wajib. Terus kalau ada sebab yang menghalangi bisa berdiri, misalnya karena sedang sakit, maka duduk. Kalau duduk itu pahalanya sama nggak dengan berdiri? Kalau duduknya karena darurat, pahalanya sama. Yang dibilang pahalanya separuh itu adalah orang yang sehat, dia bisa berdiri, tapi ketika sholat sunnah dia milih duduk supaya tidak terlalu capek. Boleh nggak kalau bisa berdiri tapi sholatnya duduk? Untuk sholat sunnah boleh, cuma pahalanya separuh gitu. Pahalanya separuh, tetap ada pahala. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh ditawar. Kalau memang bisa berdiri harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri baru boleh duduk. Itu kalau sholat wajib. Nah ini kita sebaiknya memang kumpul di satu tempat, lebih-lebih di masjid. Pengajian kita ini kan biasanya di masjid. Ya kita terpisah seperti ini kan karena keadaan. Maka insya Allah pahalanya sama. Dan ya malaikat itu kan bisa saja itu tempatnya jauh-jauh tapi malaikat mengetahui semuanya itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan sama ya. Terus kehidupan sehari-hari di surga, kehidupan di sana tuh enak dan enak Pak. Tadi secara fisik mereka tidak pernah lelah, nggak pernah lesu, nggak pernah capek, dan secara kejiwaan itu nggak ada perasaan yang membebani seperti rasa dengki, dendam, marah, itu nggak ada. Jadi enak lahir dan batin. Nah terus apakah ada gairah? Oh ada Pak, ada. Karena di sana tetap ada syahwat. Ya, syahwat itu keinginan secara umum. Ingin makan, ingin jalan-jalan, itu ada. Walahum fiha ma yashtahun. Dan mereka di surga akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Jadi berarti kita di sana punya keinginan. Nah kalau kita punya keinginan kan kita ingin memperolehnya. Nah ketika kita ingin memperolehnya kan kita berusaha. Berusaha ingin mendapatkan sesuatu yang dicari itu menyenangkan. Kalau orang tidak punya keinginan,
hidupnya hambar, Pak. Hambar, ngapain? Misalnya duit itu menyenangkan untuk orang yang butuh, tapi untuk orang yang nggak butuh kasih duit ya untuk apa? Aku nggak butuh. Gitu. Ya. Bisa di surga itu nggak ada orang yang butuh duit, maka duit nggak laku di sana karena memang tidak diperlukan. Ya. Ada juga orang yang tidak butuh duit karena sudah kebanyakan. Ada cerita seorang istri yang dalam satu hari penghasilan suaminya itu berbendel-bendel, jadi dibendel, dikareti begitu. Istrinya marah, kasih duit, banting duitnya. Aku gak butuh, karena suaminya itu kerjanya mulai dari pagi sampai lewat tengah malam, istrinya tidak dipeduliin. Istrinya lebih membutuhkan sentuhan suami. Ditawari duit, tidak butuh. Nah, kalau di surga itu ada keinginan, meskipun dia tidak butuh, tapi ada keinginan. Tidak butuh itu gimana? Gini, di sana orang tidak lapar, tapi kepengen makan. Itu kan luar biasa. Kalau kita di sini, kalau kita tidak lapar, nggak kepengen makan. Di sana nggak lapar, tapi pengen. Dan ketika makan, nggak pergi ke toilet, nggak butuh toilet mereka. Jadi nggak pipis, nggak BAB. Itu ada yang mempermasalahkan. Gimana itu kok bisa? Makan, minum, tapi tidak pipis, tidak BAB. Itu ada yang memberikan contoh yang bagus sekali. Coba deh ketika kamu masih bayi di dalam kandungan ibu, itu makan enggak? Kan ada konsumsinya lewat pusatnya itu dari namanya mohon maaf, plasenta, dari plasenta. Nah itu konsumsi jalan terus tapi nggak buang air kecil maupun air besar. Ini di dunia saja bisa, apalagi di akhirat gitu. Ya.